Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam kondisi baik tanpa kekurangan suatu apapun. Saya berdoa biar dimanapun saudara sedang menyaksikan ataupun mendengarkan PDKT Online ini, semua kita senantiasa dilimpahi oleh rasa syukur dan bersukacita karena kita punya Yesus, Bapa yang setia dan selalu mengerti isi hati kita. Sebab itu, sebelum kita mendengar pesan Tuhan melalui firman yang akan saya bagikan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Dalam segala apapun kondisi kami hari ini, kami mau datang kepadamu, rindu mendengar suara-Mu. Sampaikanlah sabda-Mu ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama kita katakan, Amin. Mari kita langsung saja buka Alkitab kita, dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai 11, kita baca terlebih dahulu semua ayatnya secara menyeluruh, baru nanti kemudian kita akan bahas kembali satu persatu. Dimulai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Ayat 8, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, ayat 9, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu kemudian di ayat 11 dikatakan, amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Judul perikop di Alkitab firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah Otniel. Dan siapakah Otniel? Sedikit latar belakang tentang Otniel, dia adalah hakim pertama Israel. Dia diangkat Tuhan dan diperlengkapi dengan roh Allah. Dulu, pada saat Israel dalam bahaya besar, maka roh Allah akan masuk ke dalam diri seseorang yang sudah ditunjuknya untuk membebaskan Israel dari kesukaran. Dan orang-orang yang ditunjuk sebagai pemimpin Israel ini dikenal sebagai hakim. Dan salah satu dari mereka itulah yang bernama Otniel bin Kenas. Kita kembali ke ayat firman yang kita baca tadi, diceritakan di sana bahwa dengan sadar orang Israel mengulang-ulang dosa dan kejahatan mereka, terus-menerus menyembah Baal dan ilah kafir, dan melupakan Tuhan Allah. Jadi begini saudara, banyak dari kita yang tanpa kita sadari itu seringkali punya sifat ala-ala orang dunia. Maksudnya tidak jarang dari kita punya kebiasaan menikmati dosa, tapi sudah kepentok sama masalah, barulah cari Tuhan. Jika ada dari antara kita yang seperti demikian, saya rindu mengajak kita bertobat dan segera kembali kepada Tuhan sebelum terlambat. Mumpung ini masih awal tahun, mari kita buat resolusi di tahun ini agar tahun 2024 kita menjadi pribadi yang apa-apa itu Tuhan, atau dikit-dikit Tuhan dulu. Dalam segala sesuatu di hidup kita, pokoknya selalu ingat Yesus dulu, baru yang lain kemudian. Jangan pernah kita melupakan Tuhan, sebab sesungguhnya kitalah yang lebih butuh Tuhan, bukan Tuhanlah yang butuh kita. Tidak jarang sekarang ini hal seperti ini dibolak-balik, seolah-olah Tuhanlah yang butuh dengan kita. Segala musim dalam hidup kita ini akan menjadi hampa jikalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Sekalipun nanti kita bisa happy atau merasa senang, itu juga pasti hanyalah sementara. Karena rasa happy yang dari dunia itu bersifat tidak kekal. Atau nanti jikalau kita mengalami kesedihan atau duka cita,
kita jadi gampang depresi karena tidak punya pegangan hidup. Hubungan kita dengan Tuhan hendaklah seperti kita bernafas. Selama kita masih hidup, tentu kita tidak pernah lupa bernafas, bukan? Nah, sama Tuhan itu juga demikian, saudara. Janganlah kita berhenti untuk bersekutu dengannya setiap waktu dan setiap saat. Maksud saya bukan berarti kita itu berdoa melulu, tidak kerja-kerja. Bukan. Tetapi maksudnya hati kita itu selalu berpaut kepada Allah. Sekalipun badan kita sedang di tempat kerja, atau berada di kantor, ataupun di sekolah, atau dimanapun, tapi pokoknya selalu ingat Tuhan. Ada amin, saudaraku? Maka dari itu, sharing hari ini saya kasih judul, mau berhasil, pertama-tama harus ingat Tuhan dulu. Sebelum melakukan sesuatu, pokoknya harus ingat Yesus dulu. Karena apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, dan di dalam Tuhan Yesus, pasti akan dibuatnya berhasil. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu hikmat maupun rema yang dapat kita ambil dari firman kali ini. Dimulai dengan ayatnya yang ke-7, dikatakan tadi bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berhenti dulu sebentar di sini. Sebenarnya kejahatan apa sih yang dilakukan oleh orang Israel? Apakah mereka membunuh? Enggak. Lalu mereka menculik? Enggak juga. Atau mereka merampok? Bukan, saudara. Lantas kejahatan apakah yang mereka perbuat di mata Tuhan? Di kalimat berikutnya disebutkan bahwa kejahatan mereka adalah melupakan Tuhan. Dari sini kita semua jadi tahu, kalau permulaan segala kejahatan itu ternyata dimulai dari melupakan Tuhan. Kalau Alkitab di 1 Timotius mengatakan bahwa cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan, maka yang menjadi permulaan segala sesuatu yang jahat itu dimulai saat seseorang itu melupakan Tuhan. Kalau kita ingat lagi cerita Adam dan Hawa di kitab Kejadian, mereka berdua kan hanya makan buah terlarang. Terlarang pun itu termasuk buah-buahan, bukan? Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bukan karena buahnya, tetapi karena mereka ini tahu kalau sebelumnya Tuhan sudah melarang, tetapi mereka tetap saja melanggarnya. Jadi bukan buah itulah yang buat mereka jatuh, tetapi hati mereka lah yang menjauh dari Tuhan. Mereka menaruh rasa percaya mereka kepada fantasi atau imajinasi mereka, dan bukan lagi kepada firman Allah. Mereka menaruh rasa curiga mereka kepada Tuhan. Dan disitulah yang namanya keinginan itu menggantikan posisi Tuhan. Dan Tuhan bukan lagi menjadi Allahnya. Sebab secara diam-diam, mereka sudah menceraikan Tuhan di dalam hati. Jangan sampai hal seperti ini terjadi kepada kita. Cukuplah kita diberitahu bahwa ada cerita seperti ini, sehingga kita bisa belajar dan tidak jatuh dalam hal yang sama. Sebab seringkali yang namanya erosi rohani itu terjadinya tidak terdeteksi, saudara. Maka disitulah kita perlu untuk sering-sering masuk dalam hadirat Tuhan, baik itu melalui saat teduh pribadi, mesbah keluarga, PDKT online seperti ini, ataupun ibadah yang lainnya. Karena inilah nanti yang akan kemudian mengontrol hidup kita, agar selalu tetap berada dalam poros kehendak Tuhan. Kalau bisa, jangan tunggu sampai kita lupa Tuhan dulu, baru ingat Tuhan lagi. Jangan setelah kepentok masalah atau mengalami sesuatu yang fatal di dalam hidup kita dulu, baru kita kembali. Persis seperti apa yang dialami juga oleh bangsa Israel kali ini. Oleh karena mereka lupa akan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera, maka di ayat 8 dikatakan, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Sehingga Tuhan, menjual mereka kepada Kusyat Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada mereka 8 tahun lamanya. Saya rasa wajar ya kalau Tuhan itu marah kepada bangsa Israel. Bukannya karena Tuhan suka marah-marah, tetapi karena Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Apa yang Allah cemburu itu adalah apa yang memang merupakan milik kepunyaannya, yaitu ibadah dan pelayanan itu adalah milik Tuhan semata-mata dan hanya boleh diberikan kepada Tuhan. Sebagai contoh, sudah sepatutnya di dalam sebuah pernikahan yang sehat, jikalau istri tiba-tiba main mata sama mantan ataupun pacar baru, suami itu cemburu,
Kalau sempat suaminya nggak cemburu, jangan-jangan ada sesuatu yang salah dalam pernikahan mereka. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa di-sharingkan, seperti pasangan contohnya. Tuhan juga tidak bisa sharingkan pasangannya, yaitu umat-umatnya. Tuhan tidak akan mengizinkan umatnya menyembah berhala. Dan karena itulah maka Tuhan menjadi marah. Tuhan marah tentunya tidak langsung menghukum begitu saja, tetapi Tuhan memberikan mereka peringatan terlebih dahulu melalui utusan-utusannya, para nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama. Tetapi sekalipun Tuhan sudah peringatkan mereka, ya kurang lebih samalah dengan kondisi orang-orang yang hari-hari ini mungkin sudah berkali-kali diperingatkan oleh Roh Kudus, tetapi bukan malah diterima dengan baik, bukan malah mendengarkannya dengan baik, melainkan malah ditepis begitu saja. Maka jangan pernah salahkan Tuhan kalau Tuhan akhirnya menghukum mereka. Lalu selanjutnya masih tetap di ayat 8 dikatakan, bangkitlah murka Tuhan sehingga Tuhan menjual mereka. Ada kata menjual di sini itu bukan berarti Tuhan menjual mereka lalu Tuhan mendapatkan sesuatu dari hasil penjual itu, bukan. Tetapi Tuhan menjual mereka maksudnya adalah Tuhan begitu muak dengan dosa-dosa mereka sampai-sampai Tuhan mungkin berkata, ya udahlah, atau mengizinkan Kusyan-Rishatayim, raja Aram Mesopotamia, untuk menaklukkan orang Israel. Padahal kala itu Kusyan-Rishatayim itu diibaratkan pepatah seperti musuh jauh loh bagi orang-orang Israel. Mungkin kita pernah dengarkan kalau orang itu berkata Belanda masih jauh, ketika orang itu hendak menyampaikan kepada temannya, tenang saja, nggak perlulah kita itu harus heboh gimana atau khawatir gimana, karena ke sana itu masih jauh, nggak akan sampai mereka di sini. Kira-kira gitulah maksud dari pepatah Belanda masih jauh. Namun, apa yang terjadi? Ternyata Anda jangan salah. Bisa-bisa nanti Anda terkejut, karena jika seseorang itu sudah ditinggalkan oleh Tuhan, maka apa yang semula dikira orang itu nggak mungkin terjadi kepadanya, malah itu pula yang terjadi. Sebab itu jangan pernah kita berkata, aku nggak mungkin jatuh, malah jatuh tuh. Atau aku nggak mungkin bangkrut, malah beneran bangkrut tuh. Kaget kan? Saat itu bangsa Israel juga kaget. Dikatakan tadi, takutlah mereka oleh Raja Aram Mesopotamia. Nggak tanggung-tanggung lagi. 8 tahun lamanya mereka dijajah. 8 tahun ini lama loh saudara. Kalau 8 tahun ini hanya isinya jalan-jalan, mungkin nggak akan terasa. Tapi kalau 8 tahun ini dijajah, pasti siapapun orangnya pasti tersiksa. Tapi sekalipun demikian, apa yang mereka alami ini sesungguhnya punya maksud baik. Yaitu karena Tuhan sayang sama bangsa Israel, jadi mereka didisiplinkan oleh Tuhan. Sebab selanjutnya dalam ayat 9 dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Setelah 8 tahun lamanya, sadarlah mereka. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan seseorang itu mengalami sesuatu yang menyakitkan, agar orang tersebut disadarkan. Maka dari itu, jangan pernah sekali-kali kita itu meremehkan, atau berkata, mana mungkinlah hal seperti itu menimpa diri saya. Kan saya kuat, kan saya pintar, kan saya banyak koneksi, dan lain sebagainya. Hati-hati saudara, jangan lupa, tiada yang mustahil bagi Tuhan itu bukan hanya upah maupun penggenapan janji. Tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan itu juga bisa berarti hukuman. Bisa-bisa Anda akan terkejut nanti, kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, senjata yang kita siapkan untuk melindungi diri kita, bisa-bisa itu nanti akan berbalik menyerang kita, alias senjata makan tuan. Berlaku juga sebaliknya, kalau Tuhan sudah menyertai seseorang, Yesaya 54 katakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Orang sibuk menggali lubang untuk menjatuhkanmu, malah mereka sendiri yang akan jatuh ke dalam lubang itu, lalu kemudian Anda membangun menara di atas lubang tersebut. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Amarah Tuhan ini bisa diibaratkan sebagai obat pikun yang manjur, obat pikun yang ampuh agar bangsa Israel ingat pada Tuhan lagi ketika mereka dihimpit kesakitan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan ayat 9, maka Tuhan
membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Tuhan kita baik. Mari sama-sama katakan, Tuhan kita baik. Dia selalu memberi kita solusi ataupun jalan keluar atas setiap permasalahan kita di saat kita berseru-seru kepadanya. Di cerita ini Tuhan kasih Otniel. Otniel ini ada di cerita kitab sebelumnya, yaitu di kitab Yosua. Jadi kalau nanti Anda baca cerita tentang Kaleb mendapat Hebron di kitab Yosua, di situ juga ada yang namanya Otniel, dan ini adalah orang yang sama dengan orang yang ada dalam kitab Yosua tersebut. Otniel ini adalah putra Kenas, keponakan sekaligus menantu daripada Kaleb yang mendapat tanah di Hebron itu. Lalu kemudian di ayat 10 dikatakan, roh Tuhan menghinggapi dia, yaitu menghinggapi Otniel, dan ia menghakimi orang Israel. Ini tadi yang saya sempat singgung di awal, bahwa ada orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari kesukaran, dan mereka akan dikenal sebagai hakim. Hakim di sini adalah sebuah jabatan, seperti layaknya Perdana Menteri, pemimpin, ataupun seperti seorang gembala. Otniel sebagai hakim berarti ia menghakimi orang Israel terlebih dahulu, baru kemudian ia maju untuk berperang. Janganlah kita langsung maju berperang kalau kita belum membereskan terlebih dahulu diri kita atau apa yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita belajar untuk setia dulu dalam perkara yang kecil, nanti akan ada waktunya Tuhan akan memberikan kepada kita perkara yang besar. Setia dulu dalam perkara yang sederhana, baru berkat yang rumit pun akan diberikan kepada kita. Mari kita masing-masing fokus pada tanggung jawab pribadi kita masing-masing, sebab dari situlah kita akan beranjak untuk bertumbuh ke depan. Dan dalam cerita ini, setelah Otniel beres-beres dalam rumahnya, dan karena memang Tuhan juga menyertainya, lalu di ayat 11 dikatakan, amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Dikatakan tadi, amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Coba bandingkan berapa lama orang Israel dijajah Aram, dan berapa lama selanjutnya mereka merasa aman. 8 banding 40. Dari Allah yang sama, murka Tuhan hanya 8, tetapi kasih karunia-Nya 40. Tahukah saudara, di dalam Tuhan, yang namanya hukuman kita itu selalu lebih ringan daripada perbuatan dosa kita. 40 bagi 8 itu sama dengan 5. Itu berarti hanya 20% saja murka Tuhan itu dicairkan, dan sisanya adalah kasih karunia. Atau dapat dikatakan, sekali orang bertobat, maka kasih karunia itu akan dilimpahkan 5 kali lipat daripada atau kepada orang tersebut. Seringkali kita mikir Tuhan itu marah. Percayalah saudara, Tuhan itu nggak sedang marah, tapi Tuhan sedang masyikul, sedang berbelas kasih kepada kita. Dia mau menolong kita. Tapi andai kata pun jikalau memang Tuhan sekali-kali dia marah sama kita, itu pun hanyalah 20% dan sisanya adalah kasih karunia. Jadi bagi dari siapa kita yang mungkin sudah merasa jauh dari Tuhan, merasa ragu-ragu untuk kembali karena kita merasa Tuhan marah sama Anda, cepatlah untuk kembali. Tuhan rindu untuk mengampunimu. Katakan amin. Dalam segala sesuatu, pokoknya ingat Tuhan dulu. Ingat kasih-Nya, ingat juga kebaikan-Nya, dan ingat juga kesetiaan-Nya. Dalam suka dan juga duka, selalu ingat Tuhan Yesus. 3 poin rema dari sharing kita hari ini. Yang pertama, dalam segala apapun itu, pokoknya ingat Yesus dulu. Sebab kitalah yang butuh Tuhan dan bukan sebaliknya. Saya rasa pelajaran dari cerita bangsa Israel yang kita baca tadi sudah lebih dari cukup untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa hidup di luar Tuhan itu sangat penuh dengan resiko. Kenapa? Karena Yakobus 4 ayat 14 berkata, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebab itu kita harus selalu bergantung kepada Tuhan, saudara. Karena hanya di dalam Dialah ada kepastian. Dialah Sang Alfa dan Sang Omega, yang awal dan yang akhir. Poin kedua, jangan tunggu sampai Tuhan murka dulu, baru kita kembali kepada Tuhan. Tuhan kita itu bukanlah pemarah. Tapi seandainya pun jikalau Tuhan marah itu, karena kita bebal, alias tidak mau mendengarkannya sekalipun sudah diingatkan berkali-kali. Jangan hanya karena Tuhan belum menghukum kita, padahal kita sudah berdosa berkali-kali, kita merasa kalau dosa yang kita lakukan itu ditoleransi oleh Tuhan. Sebab bisa-bisa nanti Anda akan terkejut. Kalau sampai saja Tuhan sudah marah, maka hal buruk apa yang selama ini yang Anda kira tidak akan menimpa hidup Anda,
malah itu pula yang akan terjadi. Persis seperti apa yang bangsa Israel alami di cerita ini. Tetapi kabar baiknya bagi kita sekaligus juga menjadi poin ketiga dari sharing hari ini. Jikalaupun sekali-kali Tuhan memang marah, Dia tetap Allah yang selalu baik. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan memberikan kita jalan keluar atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan bisa pakai siapa saja dan bisa pakai apa saja untuk menolong kita. Dalam cerita ini Tuhan pakai Otniel untuk menolong bangsa Israel. Kasih karunia Allah melimpah atas orang-orang yang mau bertobat. Allah kita tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pokoknya, ingat Yesus selalu di sepanjang hidup kita. Demikian sharing hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar jangan pernah sekali-kali melupakan Tuhan dalam hidup kami. Sebab sesungguhnya kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Hari ini kami mohon agar kiranya Tuhan senantiasa menuntun hidup kami, sehingga dalam apapun yang kami kerjakan nanti, semua itu boleh berhasil karena Tuhan beserta dengan kami. Hari ini kami juga mau berdoa buat Sobat ECM Ministry dimanapun mereka berada. Biarlah kasih dan penyertaan-Mu semakin melimpah bagi setiap kami. Berkat jasmani dan juga berkat rohani kiranya semakin melimpah-limpah atas hidup orang yang setia dan berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.